Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita seperti sebagaimana mestinya. Salawat serta salam tak luput pula kita hadiahkan kepada Nabiunal Karim, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan membawakan tema atau membawakan kultum pada kesempatan kali ini yang berjudul tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah hukumnya wajib bagi setiap umat muslim di dunia ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapakmu. Maka dari itu, orang yang pertama sekali dan orang yang pertama yang harus kita hormati, yang harus kita sayangi adalah kedua orang tua. Karena tanpa adanya kedua orang tua, maka kita tidak akan ada di dunia ini. Karena orang tualah yang selalu ada di sisi kita, yang selalu ada di saat kita senang, sedih, apapun itu kondisinya. Orang tua kita selalu ada di sisi kita. Mereka adalah orang yang pertama sekali mendengarkan cerita-cerita kita, mendengarkan keluh kesah kita, baik keluh kesah di sekolah kita ataupun dengan teman-teman kita. Orang tua kita adalah tempat di mana kita menceritakan, menyampaikan keluh kesah kita kepada mereka. Karena adanya kedua orang tua kita ini yang akan menuntun kita, memberikan kita suatu jawaban agar kita menemukan kebenaran dari suatu permasalahan yang sedang kita hadapi. Orang tua kita selalu merawat kita, mendidik kita dari kecil, mengajari kita bagaimana cara makan, bagaimana cara berbicara, bagaimana menyikapi, bagaimana berbicara baik kepada orang lain.
itu adalah fungsi dan tugas dari kedua orang tua kita. Dan alangkah baiknya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ketika kita diberikan perintah oleh orang tua kita, ketika kita disuruh kedua orang tua kita membantu mereka, maka bantulah mereka. Karena jasa dan pengorbanan mereka tidak akan bisa kita balas dengan nominal rupiah berapapun itu jumlahnya. Dan janganlah sekali-kali kita membuat atau menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Karena apabila kita menyakiti, terlebih kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka ingatlah, Allah akan memberikan kita azab yang sangat pedih. Bahkan kita akan dimasukkan neraka apabila kita durhaka kepada orang tua kita. Sudah banyak sekali contoh yang kita dengar, baik dari legenda ataupun cerita-cerita masyarakat, tentang anak yang melawan atau anak yang durhaka kepada orang tuanya. Salah satu contohnya ada juga di Padang, tepatnya di Pantai Air Manis, yang berkisah tentang seorang anak laki-laki yang durhaka kepada ibunya. Lalu beliau dikutuk menjadi batu. Namun azab Allah lebih pedih daripada itu. Ketika kelak hari akhir telah tiba, kita akan dimasukkan di dalam neraka apabila kita durhaka kepada orang tua kita. Alangkah baiknya, dan marilah kita berbuat baik kepada orang tua kita, menghormati, menyayangi, mencintai kedua orang tua kita. Orang tua di rumah mungkin selalu melarang kita melakukan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan kita. Orang tua membimbing kita menuju arah yang baik, arah yang benar. Tidak ada orang tua di dunia ini yang memerintahkan anaknya untuk melakukan kejahatan, kecuali mereka orang-orang yang fasik. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang seperti itu. Jadi, sudah banyak contoh-contoh tentang kedurhakaan anak kepada ibunya, baik cerita legenda ataupun cerita rakyat. Maka dari itu janganlah sekali-kali kita melawan kepada orang tua. Di Al-Quran juga disebutkan mengucapkan kalimat saja itu sudah berdosa, apalagi ketika kita diperintahkan kedua orang tua kita. Contohnya, nak, tolong belikan ibu garam ke pasar. Namun sang anak menjawab, gak mau, nanti saja, saya masih sibuk dengan game ini. Sedangkan kalimat saja terhitung dosa oleh Allah, apalagi dengan kalimat yang panjang seperti itu. Ingat, orang tua kita adalah orang yang benar-benar dan orang yang benar-benar sayang dan tulus mencintai kita apa adanya. Karena mereka kita ada. Karena cinta mereka, karena kasih sayang mereka kita tumbuh. Karena bentuk perhatian mereka kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin ini yang dapat bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian, saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran
itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah, waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.